Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Kamis tanggal 3 Juni 2021. Semoga kita semua selalu sehat dan penuh dengan semangat serta bahagia. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 dengan perikop hidup orang Kristen. Tema pelaku-pelaku firman. Sebelum kita bersama-sama buka firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Kau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin hati, pikiran, mulut, lidah kami, dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa di sorga, setiap jemaat-Mu yang membuka firman-Mu ya Tuhan, dan membuka acara Ragi ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen adalah orang yang diurapi menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka orang-orang Kristen harus hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah itu salah satunya yaitu menguasai diri, hidup tenang, kasih, beri tumpangan, melayani. Menguasai diri dari keinginan-keinginan kedagingan, keinginan duniawi, keinginan hawa nafsu, perbuatan-perbuatan yang jahat. Semua itu harus kita buang dari kehidupan kita,
harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan. Ya. Arti dari menguasai diri, kita harus lepaskan semua hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Jadilah tenang, artinya kita harus hidup tentram, hidup damai dalam jiwa kita, dalam kehidupan keseharian kita. Itu semua ada tujuannya, yaitu supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apabila hati kita dipenuhi dengan rasa dendam, marah, dengan berbagai macam persoalan di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita, kita tidak akan tenang hidup kita, dan kita tidak dapat datang kepada Tuhan. Kita tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak dapat berbicara kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita hidup tenang, hidup tentram, hidup damai di dalam hati kita dan damai dengan orang lain. Yang kedua, kasih. Kasih itu adalah hukum yang terutama. Kasih, iman, dan pengharapan mana yang lebih besar? Tentu kasih. Kasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kasih ini harus kita perbuat. Kasih ini harus kita tunjukkan dengan tindakan kita. Bukan hanya sekedar dengan kata, tetapi dengan perbuatan kita. Contohnya ada seorang Yahudi, ketika dia dalam perjalanan, dia dirampok orang. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Mereka berselisih, tidak rukun. Tetapi dalam contoh ini kita melihat bagaimana orang Lewi mau pergi melewati jalan tersebut. Dia melihat seorang Yahudi yang tergeletak di tanah, yang habis dirampok orang. Dia tidak menolong, tetapi dia pergi melalui jalan yang lain. Ada lagi orang Farisi ataupun seorang imam. Dia juga mau melewati jalan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Dia sama. Dia tidak peduli dengan orang Yahudi yang dirampok itu, yang tergeletak di tanah itu. Dia melalui jalan yang lain. Mengapa? Karena dia takut dirampok orang juga, takut dipukuli orang, takut disakiti orang, sehingga dia menghindar melalui jalan itu. Tetapi yang ketiga adalah orang Samaria. Seorang Samaria ini, dia melihat seorang Yahudi yang jatuh, yang tergeletak, dirampok orang itu dalam keadaan babak belur. Dia angkat, dia naikkan ke atas kudanya. Kemudian dia bawa ke sebuah penginapan. Di situ dia semua biaya pengobatan dan penginapan ditanggung oleh orang Samaria ini. Kita melihat, kita belajar yang mana yang memiliki kasih, kata Tuhan Yesus, di antara ketiga orang ini. Tentu orang Samaria ini.
Karena itu dia dikatakan orang Samaria yang baik hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia bisa mengasihi sesamanya, demikian pula kita harus mengasihi Tuhan. Terlebih daripada kita mengasihi orang lain. Tetapi jangan kita abaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita mengasihi orang lain, supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi mereka juga. Yang ketiga, berilah tumpangan. Berilah tumpangan kepada siapa? Mungkin kita takut. Oh, ini orang yang tidak kita kenal. Dia minta menumpang di rumah kita. Di sini pasti ada perasaan takut dan curiga. Jangan-jangan orang ini mau menyakiti kita. Jangan-jangan orang ini mau merampok kita. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan, Tuhan merintahkan supaya kita memberi tumpangan tanpa kita bersungut-sungut. Apalagi kepada orang yang kita kenal. Orang itu memerlukan tempat, orang itu dalam keadaan sakit, orang itu memerlukan untuk tempat tinggal sementara waktu dalam masa-masa pengobatan, perawatan. Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada orang tersebut. Jangan kita berkeluh kesah menolong orang lain. Ini adalah suatu perintah daripada Tuhan. Ini adalah pikiran Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yang keempat, yang terakhir ialah layanilah seorang akan yang lain menurut kasih karunia Allah. Kita punya karunia masing-masing. Kalau kita punya karunia masing-masing, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak katakan, oh aku talentaku, karuniaku bukan untuk berkhotbah. Karuniaku bukan untuk menyanyi. Saya tidak bisa menyanyi, tidak pandai menyanyi. Saya tidak pandai main musik. Saya tidak pandai mengajar. Lalu apa yang karunia yang ada pada kita, yang dapat kita pergunakan, yang dapat kita bagikan? Di sini kita belajar, yaitu supaya kita bisa melayani orang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Kita mampu untuk berbagi berkat, kita bagi berkat kepada orang lain. Kita tolong orang lain yang memerlukannya, yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan berkekurangan, yang memerlukannya. Kita tolong, kita bantu tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh. Jadi kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau kita tidak mau menolong orang lain, berarti kita tidak mempergunakan karunia Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Berarti karunia Allah itu kita kubur, kita pendam. Sama seperti talenta yang Tuhan berikan kepada seorang hamba yang dikubur di dalam tanah. Lalu Tuhan minta pertanggungjawabannya. Tetapi dia katakan, Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil. Masa saya dikasih yang saya sudah lama bekerja kepada Tuhan, tetapi saya dikasih cuma 1 talenta.
Lalu apa dikatakan oleh Tuhan itu? Hai kamu hamba yang jahat. Diambil talenta itu dan disuruh pergi hamba yang jahat itu. Kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita kehilangan talenta, kita kehilangan berkat daripada Tuhan. Jadi di sini kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen? Di sini jadilah kita pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan, artinya kita juga menjadi pelaku dari kehendak Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diberikan pelajaran dan kami diberikan pengertian bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh layak berkenan di hadapan Tuhan dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang melakukan kehendak Tuhan itu semua adalah pengurapan Tuhan atas hidupan kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua mereka yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan senantiasa mengaruniakannya, memberikannya kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Biarlah apa yang saya beritakan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.